perkembangan terbaru dari Resa, anaknya Denada, pada akhirnya sudah diketahui. Tapi yang mengakui melalui pengacaranya, tidak langsung terucap dari bibirnya Denada. Dari prediksi saya yang dulu, pada akhirnya memang akan diakui. Tapi ya kok kebangetan ya, seorang ibu kenapa tidak mau berucap sendiri dari mulutnya? Ya, andai kata dia nggak mau, katakanlah konferensi pers, setidaknya misalnya bikin video kemudian teaser di publik sehingga tidak ditanya macam-macam oleh wartawan, ya toh. Tentunya ini akan lebih berarti daripada yang disampaikan oleh pengacaranya ini. Dan tentunya ini babak baru dalam masalahnya Resa dengan Denada. Nah, apakah tulus dalam mengakui Resa? Kalau secara logika loh ya, kalau tulus ya mungkin karena terdesak situasi dan kondisinya. Kalau tulus tentunya dari jauh-jauh hari sebelum masalah ini mencuat terlalu dalam, atau setidaknya setelah ada percakapan dari pihaknya Resa pada Denada sebelum diunggah di media sosial atau sebelum masuk ke ranah pengadilan, tentunya Denada ini lebih gercep lagi untuk memberikan pengakuan kepada anaknya. Ya makanya saya bilang tidak tulus. Jangankan bertemu, ngucap saja loh dia tidak mau. Harus melalui pengacaranya. Padahal kalau dia mengucap langsung, tentunya itu akan lebih memberikan arti untuk Resa, ya toh, daripada melalui pengacaranya. Nah, mari kita prediksi di sini. Apakah dengan adanya pengakuan dari pengacaranya Resa ini, masalahnya akan bisa lebih baik lagi kah? Atau masih tetap saja memanas ya? Masalahnya akan lebih baik lagi atau masih memanas? Kekecewaan seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak keluar dari mulutmu sendiri? Dalam situasi yang sudah genting ini, taruhannya di karirnya Denada, harusnya dia gercep loh. Sayang kan sudah oplos, makan biaya banyak, kemudian karena jatuh hanya karena perbuatannya yang keras kepala ini, yang masih saja seperti itu. Nah, dari pihaknya Resa ini masih kecewa kepada Denada, masih kecewa. Kemudian apa yang akan dilakukan pihak Resa ini pada Denada? Ada simbol 10 koin. 10 koin ini dikarenakan sudah masuk ke ranah pengadilan. Jadi harus ada hitung-hitungan terkait kerugian yang sudah dialami Resa sebagai anak yang ditelantarkan, juga biaya hidupnya selama 24 tahun. Pasti akan ada hitung-hitungan di situ. Ini. Apakah tidak ada celah perdamaian di sini? Tergantung Denada ini, simbolnya Denada, simbol seorang ibu. Dilambangkan seorang ibu yang makmur, yang mapan karena kerja kerasnya. Taruhannya di Denada di sini. Kenapa nggak minta maaf secara terbuka, kemudian mengakui secara terbuka, atau mengundang Resa kemudian berpelukan? Ini akan membuat semua jalan menjadi terang loh. Tinggal seperti itu saja, mengapa nggak mau ngelakuin? Ya kan? Kadang-kadang ya gerah saya. Gerah banget loh ya, karena saya juga memiliki cucu asuh, tapi saya tidak membatasi, katakanlah orang tuanya berkunjung, neneknya berkunjung, nggak membatasi, juga di akte kelahirannya tetap orang tua kandungnya namanya. Cuma saya juga berpikir bagaimana nanti kalau sudah dewasa mengetahui kebenarannya ini loh. Saya juga sampai pikir ke arah sana terhadap cucu saya. Nah, selanjutnya, apakah kasus ini akan ke ranah pengadilan? Tetap ke ranah pengadilan. Sebenarnya celah perdamaian masih ada.
celah perdamaian masih ada sebenarnya. Tapi di sini bisa dibilang pihak Reza masih menunggu itikat baik dari Denada. Pihak Reza ini ada bimbang, saya lanjut atau tidak, kayak gitu ada kebimbangan loh. Karena mereka ini sebagai keluarga besar ya kan. Cuman mereka ini sudah terlanjur sakit hati terkait dari perbuatan Denada dan keluarganya kepada Reza. Sudah keterlaluan memang. Dan ini sebenarnya dari pihak Rezanya nih bimbang, ini saya lanjut apa enggak kasusnya ini. Jadi masih menunggu itikat baik dari Denada. Selanjutnya, simbol seorang raja yang membawa jangkir. Seorang raja ini yang penuh kasih kepada rakyatnya ya toh, penuh kasih kepada Reza. Tapi di sini juga akan bisa berubah pikirannya ketika ada masukan atau ada perubahan-perubahan di dalam kasus ini. Jadi Denada, kasus ini masih ada peluang damai loh ya. Jangan kamu abaikan ini, kesempatan masih terbuka lebar. Karena di sini pihak dari Reza sebenarnya juga masih ada apakah dilanjut atau tidak kasus ini. Semuanya itu tergantung dari etikat baikmu. Kalau kamu masih seperti ini saja, masih sembunyi di gua, nggak mau memilih tampil untuk bisa memberikan penjelasan untuk klarifikasi secara terbuka. Kalaupun misalnya secara terbuka kamu nggak mau, paling nggak bikin video klarifikasi lewat video bahwa kamu mengakui anakmu, kamu minta maaf, kamu berharap semuanya ini bisa diselesaikan dengan damai dan baik-baik. Apa susahnya ngomong seperti itu? Memang kamu sudah didampingi pengacara ya. Tapi kalau kamu ngomong seperti itu atau bikin video seperti itu kepada Reza, pasti masalah ini akan melunak, akan cepat untuk terselesaikan. Kamu sendiri mencari jalan yang pelik di sini. Karena apa? Karena egomu yang sudah terlalu keterlaluan. Di sini dengan pengakuan dari Denada sebenarnya celah terbuka lebar untuk sebuah perdamaian. Akan tetapi tinggal etikat baik dari Denada saja agar semuanya ini bisa mereda. Sebenarnya masalahnya gampang kok, ya toh. Apalagi dalam masalah keluarga, saling kenal, ya toh. Bisa hubungan via WA untuk mengademkan situasi dan kondisi kan bisa. Tidak harus melalui media sosial, tidak harus melalui pengacara dan lain sebagainya. Samperin Reza, minta maaf, kan juga bisa. Andai kata kamu memang memiliki rasa sayang kepada Kemudian Reza. Kita lihat dari perasaan Reza setelah dia mendapatkan pengakuan, walaupun melalui pengacara Denada, bagaimanakah perasaan Reza ini? Ada halaman pedang. Yang namanya halaman itu kan merangkum dari sebuah kejadian-kejadian, sebuah peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui. Pedang itu adalah simbol sebuah konfrontasi. Jadi, sekalipun dari pihak Denada melalui pengacaranya sudah memberikan pernyataan bahwa Reza ini memang dari anak Denada, tetapi masih ada kekecewaan yang dialami oleh Reza. Makanya dilambangkan simbol halaman pedang ini. Masih ada sesuatu yang mengecewakan. Ya mungkin karena tidak terucap langsung oleh Denada ya. Mengapa kamu kecewa? Karena apa? Simbol Raja Pedang. Raja Pedang bisa juga diartikan seorang laki-laki yang memiliki kedudukan, bisa juga seorang perempuan yang maskulin sifatnya, yang memberikan sebuah keputusan. Jadi di sini Reza kecewa pada putusan Denada yang begitu kayak terlambat sebenarnya putusan ini ya. Nah, dengan adanya keputusan ini sedikit banyak juga ada kelegaan walaupun masih kecewa. Makanya di sini Reza berusaha menjauhi sebuah konfrontasi dengan ibunya. Berusaha
untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi kayak gitu. Apakah Resa ingin berdamai dengan ibunya? Ingin sebenarnya. Ada simbol balance di sini. Sebenarnya ingin ada perdamaian antara pihak Resa dengan Denada. Nah, kalau ibumu masih seperti ini, apakah kamu masih ingin berdamai? Masih ingin menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Nah, anak yang seperti ini kenapa tidak diakui ya toh? Kecuali kalau anaknya nakal, brutal dan lain sebagainya, ya namanya orang tua masih mikir-mikir ya toh. Sekalipun sebenarnya nggak baik seperti itu, karena anak ya tetap anak.